sekedar partai politik, rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada tiga. Minimal tiga nih. Satu, adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. Tiga. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda habis Bapak, kami mohon sekali lagi. Saya rasa seru. Oke, ini part seru ketiganya kita kayaknya bisa baca secara mikroekspresi langsung saja Mbak Monik. Tadi kayaknya udah menilai bagus banget, ada alis naik dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih tadi dari facial expression itu adalah emosi yang tidak bisa kita pungkiri yang paling dirasakan oleh mereka. Nah, ketika menjawab tadi yang terakhir ini, Pak Anies juga dengan alis yang mengangkat dan sebagainya, kemudian diikuti dengan ngomongin demokrasi dan oposisi ya. Kemudian intonasi juga suara yang meninggi, which is biasanya Pak Anies tidak seperti ini gitu ya. Artinya faktor emosi itu berperan sekali ketika menyampaikan mengenai hal tersebut. Kemudian juga dari hand gestur yang ditampilkan gitu ya. Jadi ini adalah momen di mana seluruh kemampuan atau apa yang dirasakan semuanya ini keluar begitu ketika mengomentari mengenai apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Nah, kalau kita melihat dari Pak Prabowo ya, facial expression ini agak tidak menjadi prioritas kalau saya karena melihat dari beberapa baseline beliau gitu. Misalnya gini, gerakan bibir gitu ya, itu jangan diartikan atau melihat kepada hal tersebut karena bagi orang lain misalnya nggak tanda kutip nyinyir gitu nggak ya? Nggak. Misalnya dikatakan bagi orang lain ini menjadi nyinyir, tetapi baseline beliau memang seperti ini. Mungkin ini adalah jadi di wajah itu kita memiliki lebih dari 53 muscle otot gitu ya. Nah, ini adalah terkait juga dengan riwayat kesehatan misalnya seperti itu ya. Kalau
buat perempuan mungkin dengan treatment wajah yang dilakukan dan sebagainya, sehingga ini kita kesampingkan. Tetapi hal yang paling bisa kita lihat di sini adalah mengenai suara, gitu ya, intonasi maupun tone suara. Dan juga gerak tangan. Dan juga gerak tangan, gitu ya. Jadi kalau ketika mengatakan Mas Anies, Mas Anies. 2 kali itu 2 kali ya. Kita lihat verbalnya ya, sesuatu yang berbeda. Terus kemudian juga dari suara, kalau pakai suara tone atas itu udah biasa Pak Prabowo, ya itu menjadi baseline beliau. Jadi lebih kemana? Tapi kalau menggunakan misalnya tone dengan yang bawah suara ini? tone bawah, ini adalah suatu emosi yang beliau sudah tahu sekali dan ini emosi yang mendalam. Jadi Mas Anies ini bukan beliau begitu. Jadi ketika kita melihat ada leakage dari baseline yang biasanya, maka kita pertanyakan ada emosi apa ya? Atau memang sudah tahu pertanyaan ini akan dilontarkan? Ya, Jadi ada emosi yang terpendam sebenarnya gitu ya. Jadi sebetulnya tidak perlu dijabarkan secara verbal, tetapi kan kita saling tahu lah, bisa ada di sini. Nah, dengan menggunakan suara bawah ini suatu penjelasan sekali yang sangat-sangat clear, transparan sekali bahwa kita sama-sama tahu seperti itu. Ditutup dengan jogetnya sedikit tadi. Dan ya, mengenai ditutup dengan joget gitu. Kalau kita lihat di panggung-panggung sebelumnya, ini adalah faktor emosi yang sangat berperan. Dan kemudian ini ketika banyak ahli juga mengatakan bahwa emosinya Pak Prabowo, nah ini adalah mekanisme atau coping, atau saya mengatakan adalah antitese ketika mau emosi, joget aja. Gitu ya. Jadi perubahan fisiologis itu akan mengakibatkan perubahan emosi. Gitu. Dan mungkin itu memang yang berbeda kalau kita saksikan dengan debat 2019 atau karakter Pak Prabowo seperti biasanya gitu. Jadi memang ada perubahan pola komunikasi, strategi yang diatur di sana, Mbak. Betul. Ya. Kalau melihat Pak Ganjar yang mencermati pernyataan kedua belah pihak dengan senyuman, ya itu gimana? Ada nggak sih arti senyuman seorang Pak Ganjar yang mana gitu? begitu? Karena kayak kalau kita melihat banyak arti deh gitu. Jadi penampilan Pak Ganjar ini, social smile itu sangat mendukung sekali, ya. Jadi kalau kalau kita katakan di penampilan sebelumnya adalah ada sensitivitas yang berlebihan seperti itu, kemudian disikapi dengan sensitivitas itu adalah respon dari suatu emosi yang otomatis, jadi nggak bisa ditahan. Nah, tetapi kita punya antitesenya kok. Dengan apa? Dengan melakukan social smile. Maka yang tadinya intensitasnya itu menjadi kuat sekali, dengan social smile ini menjadi turun gitu ya. Untuk mengatasi emosi yang nggak bisa terkontrol gitu ya? Counternya seperti itu? Ya, itu cara yang paling baik untuk seorang leader ketika menghadapi hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, berikan social smile terlebih dahulu. Artinya kalau kita melihat Pak Ganjar pada saat dengan smile yang cukup lebar, dengan alis diangkat, artinya sebenarnya bertolak belakang ya apa yang dirasakan gitu? Gini, social smile itu semakin sering ditampilkan, maka antara fisiologis tubuh dengan perasaan itu sama nyambung. Jadi berarti artinya ada proses yang berubah. Jadi akan lebih secara bertahap gitu ya? Bisa menerima. Jadi kalau ini memang dilakukan terus-menerus, ya akhirnya menghadapi kritik atau sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, akan menjadi lebih baik-baik saja begitu. Itu yang akan dicoba oleh seorang Pak Ganjar. Tapi tadi kalau kita lihat pada saat membahas soal oposisi, pada saat Pak Anies menanggapi Pak Prabowo, membahas soal nampaknya ada yang nggak tahan nih dengan oposisi seperti Pak Prabowo gitu ya. Pak Anies tadi kalau kita lihat sempat mengangkat alisnya. Itu artinya apa, Pak? Kaget kan nggak menyangka Pak Anies akan menyatakan itu atau seperti apa? Ini adalah bahasa nonverbal mengatakan ya udah saling paham kan. Jadi suatu penegasan yang bersifat nonverbal. Jadi verbalnya mengatakan seperti itu didukung oleh nonverbal. Jadi artinya hal seperti ini sudah sama-sama tahu nih, begitu. Mbak Monica, kalau melihat selama kemarin debatnya dari awal sampai akhir, siapa yang Mbak Monica melihat ini paling firm dalam debat perdana ini, paling pede, paling kayaknya sudah matang persiapannya? Disclaimer dulu ya, ini kita belajar, jadi jangan mengarah kepada preferensi. Karena kan cukup banyak gerakan tubuh yang kalau bisa Mbak Monica kan ada ilmunya nih soalnya, silahkan. Oke. Pak Ganjar mampu menguasai emosinya, ya. Terus kemudian dari gesturnya ini semuanya berkorelasi, artinya selaras apa yang dipikirkan, diucapkan dan juga kemudian diperagakan atau dipertunjukkan. Ini juga selaras juga dengan ekspresi-ekspresi yang cepat yang muncul di wajah. Nah, ini jadi antara gagasan, ide ini seimbang dengan perasaan atau bahasa nonverbalnya. Jadi verbal dan nonverbal ini menjadi seimbang seperti itu. Gagasan-gagasan juga on the track, tidak memasukkan unsur yang bersifat emosional. Ya, jadi sudah mulai nggak
nyolek-nyolek sebelah, it's very good. Oh, oke, ini baru debat pertama. Nanti kita undang lagi Mbak Monica untuk debat-debat berikutnya untuk Masih membandingkan. ada debat capres dan juga cawapres ya. Terima kasih banyak Mbak Monica. Terima kasih banyak Mbak Monica sudah atas membantu waktunya. menganalisis bagaimana ekspresi para masing-masing capres. Soalnya kalau kita yang komentar kan nyinyir jatuhnya, Jangan karena kita nggak ada dong. ilmunya. Nah, Mbak Monica Cukup kan nggak ada netizen yang ilmunya. nyinyir, jangan kita yang nyinyir ya. Oke, kita juga harus jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan juga mengenai substansinya ya. Nah, apa menarik. saja yang kemarin dibahas, apakah juga ini sudah tepat sasaran dengan menjawab solusi dari permasalahan bangsa. Kita akan kembali sesaat lagi.